bola kita ini kan juga punya agenda besar, Piala Dunia 2021 untuk U20. Mm-mm. Nah, itu kan harus ditunjang. Betul. Mereka nggak bisa cuma berlatih di Korea, cuma berlatih di Kroasia, cuma berlatih di Prancis, cuma TK virtual, terus jadi tim yang kuat. Nggak bisa. Pemain harus. Selamat malam kawan-kawan bercerita. Kembali lagi bersama saya eh David Daruston Hussein. Malam hari ini kita akan mengulik dan mengulas secara dalam tentang dunia persepak bolaan Indonesia eh, yang ah, saat ini ya masih belum tentu kapan mulainya lah, masih simpang siur kapan mulainya. Ada yang bilang November atau kapan. Nah, juga berkaitan dengan itu, kita juga lagi nyambut nih, bentar lagi juga akan ada Piala Dunia. Kita dinobatkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Paling tidak ini sangat menarik untuk dibahas secara mendalam bersama uh, komentator kita yang udah malang melintang di dunia persepak bolaan Indonesia. Mari kita langsung undang saja Bungkus di forum kita malam ini. Halo, assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Gimana Iya, Mas, sehat? lumayan lama cari akunnya, lumayan lama. Aduh, padahal orang se-famous Bungkus kan, seharusnya mudah-mudah aja cari akun Instagramnya itu. Masa, Mas. Iya, tadi coba coba invite beberapa kali masih nggak nyambung. Jadi beruntunglah Bungkus terus masuk di sini, terus kita bisa ngobrol. Jaringannya mungkin ya. Jaringannya lagi agak kurang bagus. Ah, mungkin bisa jadi. Hmm. Bungkus sehat? Sekarang udah bagus ya. Oh, Bungkus sehat? Eh, Alhamdulillah. halo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bungkus, eh Iya, ini kan pandemi ya. Kita udah hampir berapa bulan? 6 bulan, 7 bulan lah untuk break pandemi ini. Apalagi sepak bola kita. Nggak kangen, iya Bung, betul. sama sepak bola Indonesia nih. Ya pastinya bukan cuma saya ya, pasti ada ribuan orang juga yang udah istilahnya udah nggak sabar pengen lihat pertandingan langsung di stadion atau minimal nonton siaran langsung pertandingan lokal gitu ya. Mm-mm. Ya agak terhibur dengan adanya siaran langsung Timnas U19 beberapa Ya, waktu kemarin ya. Cukup betul. menghibur ya. Tapi sebetulnya nggak sepenuhnya bisa apa ya, memenuhi apa ya, dahaga pengen nonton siaran bola lokal itu. Apalagi kan Beda atmosfernya atmosfernya. Iya, atmosfernya beda banget ya kan. Nonton beda banget. via virtual sama nonton langsung di stadion pasti akan sangat beda atmosfernya. Beda banget. Beda banget, bukan cuma atmosfernya, tapi juga feel-nya itu. Kalau cuma nonton doang di siaran televisi itu kan ya dapat hebohnya, tapi feel-nya itu nggak berasa di stadion. Iya sih, betul betul banget, Bung. Tapi ya mau gimana lagi ya kalau kondisi seperti ini kan, apalagi simpang siurnya Liga Indonesia ini kan udah mau dibuka November, tapi sampai sekarang mau dimulai November, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan juga. Itu eh, kan juga bagi kita kan, kalau kita nih pecinta bola nih, kayak ah Iya, kapan sih gitu, bener gak sih, Bung? kalau kita pecinta bola cuma berpikir kapan sih. Tapi kalau klub itu nggak cuma kapan sih, Argo jalan. Argo Ya jalan. Argo jalan terus ya. Argo jalan karena kompetisi katanya dimulai November, kan nggak mungkin kalau nggak ada persiapan. Iya betul. Makanya pemain dikumpulin itu kan artinya kontrak mereka kan bergulir terus gitu ya. Mm-mm. Sementara kepastian kompetisi sampai saat ini belum ada. Mm-mm. Akhirnya beberapa klub ya karena sudah terlalu berat mungkin untuk menanggung biaya TC segala macam,
akhirnya menghentikan kegiatan latihan dan pasrah nunggu sampai kapan ada kepastian liga bergulir. Itu buat klub itu pasti sangat berat. Saya bisa memahami kalau ada beberapa pengurus klub atau pemilik klub yang bilang klub ini udah babak belur lah, klub ini udah hancur lebur. Saya bisa memahami itu. Iya, iya. Bahkan sampai ada yang memulangkan loh, apa kalau aku kulik-kulik berita itu di beberapa akun misalnya goal.com lah dan lain-lain ya. Hmm. Itu kayak mereka memulangkan pemain luarnya mereka karena saking ya Iya, lah pulang dulu, nggak jelas juga kapan kompetisinya jalan ya kan begitu. iya betul. Karena pemain asing juga kan berpikir gini, kalau nggak pasti di sini ya kan lebih merasa safe kalau di rumah, gitu. Ya, betul, Jadi betul. kan mereka juga melihat berita lah pastilah mereka tahu bahwa situasi COVID di Indonesia seperti apa. Kalau Mm-mm. pemain yang berasal dari negara dengan situasi COVID yang lebih baik, mungkin akan berpikir ya udah saya lebih aman kalau di rumah saya gitu. Di rumah Lain sendiri ya. halnya kalau pemain, iya kalau lain halnya kalau pemain itu mungkin di negerinya sama-sama kayak kita situasi COVID-nya gitu ya. Mungkin berpikir ya udah di sana di sini sama aja gitu ya. Iya, betul, betul. Tapi emang dilema sih, Bung, antara gini, antara mau mau memulai hal yang memang banyak orang mau lihat dan banyak orang kangenin, tapi di sisi lain juga COVID ini nggak selesai-selesai. COVID ini masih kayak jadi fobia publik yang makin lama kok nggak ada ujungnya gitu loh. Nah, maka dilemanya di situ. Terus eh, menurut Bungkus nih gimana? Enaknya yang jalan tengahnya ini gimana? Antara dilema ini, COVID yang nggak selesai-selesai, tapi juga di sisi lain klub juga butuh nih untuk jalan, untuk operasional dan lain-lain. Di sisi lain juga pecinta bola lagi butuh hiburan juga kangen-kangennya sama atmosfer sepak bola Indonesia gitu. Iya, persoalan COVID ini kan seperti sering saya bilang bukan persoalan Indonesia gitu. Persoalan Ya, dunia, persoalan global ya. betul betul. Jadi yang ngalamin bukan cuma Indonesia, tapi negara tetangga kita, Malaysia, Thailand, negara yang agak jauh, Korea, Jepang, negara yang sangat jauh, Amerika Latin, Ya, Eropa, betul. semua ngalamin persoalan ini. Nah, yang Betul. menarik adalah di negara-negara tersebut, bahkan ada yang kasus COVID-nya lebih tinggi, kompetisi bisa jalan. Kayak di Itali, Jerman, Itali contohnya Itali, iya. Heeh, iya, betul. begitu juga dengan di negara-negara Asia ya seperti Malaysia, Thailand, Korea. Oh, Malaysia udah Artinya jalan ya, Bung? udah selesai malah, Udah selesai malah. udah selesai malah. Artinya Udah gini, selesai. jadi persoalan ini bukan persoalan yang nggak ada bandingannya gitu loh. Betul. Tapi bisa kita belajar atau membandingkan kondisi kita dengan kondisi di luar. Di luar faktanya bisa jalan. Jadi artinya bagaimana mereka bisa jalan? Karena mereka mematuhi protokol. Jadi Iya. kalau protokol ini kan memang disiapkan untuk menghadapi situasi COVID ini nggak akan berhenti dalam waktu dekat gitu loh. Mm. Jadi mereka siapkan protokol berdampingan antara kegiatan kompetisi dengan COVID. Kalau ada pemain yang terpapar, minggir dulu. Bahkan sekelas Ronaldo, sekelas Ibra pun minggir dulu gitu loh. Nggak ada ampun gitu. Iya, betul Tapi betul. kalau misalnya udah sembuh, balik lagi. Kalau tim banyak yang misalnya terpapar bisa sampai 7, 8 orang, 10 orang, timnya nggak cukup, ya pertandingannya ditunda. Di Jadi pertandingannya. sudah disusun sedemikian rupa supaya situasi COVID ini meskipun memang pasti akan mengganggu kompetisi, tapi tidak sampai membuat aktivitas sepak bola berhenti. Itu gunanya protokol seperti itu. Gunanya protokol. Oke. Dan ternyata itu jalan. Ternyata itu jalan. Di Amerika Latin, di Amerika sendiri juga yang COVID-nya tinggi kan kompetisi MLS jalan. Iya, Kemarin habis betul. derby itu, LAFC lawan LA Galaxy. LA Galaxy kalah. LA Galaxy Jadi, kalah ya. jadi memang kita tidak bisa berharap COVID ini berhenti dalam waktu singkat, dalam waktu dekat maksud saya. Iya, Dan betul. kita harus siap dengan kemungkinan COVID ini akan berjalan dengan durasi yang lebih panjang lagi. Tinggal kita memutuskan apakah kita berani menggelar kegiatan ini dengan protokol yang ketat
Mm-mm. atau tidak. Kita sangat takut kepada COVID. Kan itu pilihannya. Iya. Tapi dari ketua PSSI sendiri pun kemarin udah statement tuh, Bung. Kalau misalnya dia mau mempusatkan pada satu pulau aja, terus protokolnya ketat tanpa penonton di stadion. Terus juga ada setiap pertandingan sebelum pertandingan mulai apa atau pas waktu training juga akan dilakukan swab atau tes COVID-19 untuk menghindari eh, penyebaran virus lewat lewat sepak bola begitu. Kan itu bagian dari solusi sebetulnya, tapi kan kita terkendala sama izin lagi, Bung, di kepolisian Makanya itu. tadi saya bilang kan, Hmm. makanya saya bilang tadi kan, tinggal kita berani atau tidak. Kita itu Iya, bukan berarti PSSI sendirian. Karena sepak bola itu tidak bergantung sepenuhnya kepada PSSI. Untuk menggulirkan kompetisi, PSSI kan butuh yang namanya izin keramaian. Izin keramaian itu kalau kompetisi dimulai dengan rekomendasi dari BOPI. Rekomendasi BOPI kan sudah keluar di awal tahun ini ya, dan itu sudah membuat kompetisi sempat berjalan. iya, Nah, tinggal izin keramaian. Izin keramaian itu kan sifatnya tidak apa ya, tidak diberikan terus jalan begitu aja. Setiap saat di tengah jalan bisa dicabut. Nah, ketika terjadi kasus COVID kan izinnya itu dalam tanda petik dicabut dulu. Jadi hmm, ketika PSSI mau mulai lagi, minta izin keramaian dulu. Nah, itu yang belum diberikan oleh pihak kepolisian. Nah, kepolisian. nah yang jadi masalah kan gini. Kewenangan untuk menilai situasi ini kondusif atau tidak itu kan bukan di PSSI, bukan di Kemenpora. Kewenangan untuk menilai keadaan ini aman atau tidak aman itu kan bergantung kepada pihak lain. Misalnya kalau terkait dengan kesehatan bergantung kepada Kementerian Kesehatan dan Betul, BNPB. betul, betul, Bang. Kalau untuk menilai situasinya aman untuk menggelar kegiatan atau tidak itu kan bergantung kepada kepolisian sebagai pihak yang menerbitkan izin keramaian. Betul. Nah, itu yang membuat kompetisi tidak jalan karena kitanya belum sependapat nih kita ini. Karena kita bukan hanya sendiri. Iya, Ada PSSI, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, ada BNPB, ada kepolisian. Ini iya, semua harus sepakat dulu. Kalau belum semuanya sepakat ya nggak akan jalan. Karena kitanya ini iya, semuanya bukan sendiri. betul, betul, betul. Jadi memang kalau urusan administrasi, birokrasi dan lain-lain emang agak ribet ya dalam konteks negara kita ini. Kalau di lain-lain kan otoritas penuh kan misalnya kalau sepak bola ya kalau anggaplah di Italia ya kan atau di Spanyol anggaplah itu otoritasnya otoritas sepak bola Spanyol untuk ini mau terus apa lanjut jalan atau enggak itu kan otoritasnya di tangan mereka sedangkan kalau di kita kan masih beberapa pintu yang harus dilalui oleh mereka oleh PSSI untuk ya mau lanjut Oh, atau enggak dan tapi itu normal sebetulnya. Dalam pengertian kan gini, di luar juga sama sebetulnya. Izin dari negara itu tetap ikut menentukan apakah kompetisi dilanjut atau tidak. Itu sebetulnya oh iya sama. betul betul Jadi iya pada iya dasarnya sama. Cuma memang sudut pandangnya yang agak berbeda. Kalau di beberapa negara lain kan melihat toh ada prosedur, toh ada protokol. Protokol kalau diikuti nih aman nih, jalan. hmm, Nah, kalau hmm. di kita tampaknya meskipun sudah ada protokol, meskipun sudah ada contoh di negara lain kompetisi bisa jalan, tapi tampaknya belum yakin bakal bisa diikutin ya. Mungkin karena penilaian terhadap aspek sosial budaya masyarakatnya. Di luar mungkin orang lebih mudah untuk didisiplinkan. Kalau di sini mungkin dikhawatirkan dilarang nonton aja stadion nanti penuh sama mereka yang berkerumun. Jadi itu penilaian-penilaian itu yang kadang-kadang saya pikir ya kita harus hormati kewenangan pihak-pihak yang memberikan izin ini ya, karena mereka Iya. juga pasti ada perhitungan-perhitungan, ada pertimbangan-pertimbangan. Cuma kan yang harus dipikirkan begini, kompetisi ini pentingnya buat apa sih? Kan gitu. Hmm, betul. Kompetisi penting untuk menunjukkan bahwa ekonomi bisa berjalan seiring dengan kesehatan. Satu, Iya. misalnya gitu ya. Hmm. Yang kedua, kompetisi penting supaya para pelaku industri olahraga ini, khususnya sepak bola, tetap mendapatkan manfaat dari olahraga yang mereka geluti. Pemain, pelatih,
official yang lain, dokter tim, psikolog tim, bagian apa master atau fisioterapi, bagian catering, bagian apa yang ngurus stadion, bagian rumput stadion, yang jual tiket, semua mendapatkan manfaat. Itu sisi keduanya. Tapi sisi ketiga yang tidak kalah penting, sepak bola kita ini kan juga punya agenda besar, Piala Dunia 2021 untuk U20. Nah, kita kan Kita jadi menganggap tuan rumah lagi ya, Bung ya? Kita tuan jadi rumah, tuan Ah, rumah. Kita sampai merenovasi sejumlah stadion supaya layak untuk menggelar. Karena iya. kita pengen tim kita tidak hanya main sebagai peserta terus gugur di fase grup, tapi Hmm, bisa lolos dari fase betul grup, betul. bisa sampai 8 besar, 4 besar kalau bisa bahkan masuk final. Mm-mm, Nah, itu kan harus ditunjang. betul. Mereka nggak bisa cuma berlatih di Korea, cuma berlatih di Kroasia, cuma berlatih di Prancis, cuma TK virtual, terus jadi tim yang kuat. Nggak bisa. Pemain harus di samping berlatih, di samping TC, juga berkompetisi. Nah, kompetisinya di Merasakan mana? iya, merasakan atmosfer pertandingan yang sebenarnya kan seharusnya begitu. Iya, jadi pemain itu, Mas, nggak bisa diukur kemampuan dan karakternya. Nih kalau pelatih selalu bicara karakter ya, hanya Iya. dari latihan, hanya dari TC, hanya dari pertandingan uji coba. Mm, Kemampuan dan karakter yang sesungguhnya itu keluar di pertandingan kompetisi. Pelatih betul. itu selalu ngukur itu. Jadi pelatih kadang-kadang melihat pemain kalau latihan bagus, tapi ada Mm-mm, pemain yang kalau latihan tuh penampilannya beda, karakternya nggak keluar, kemampuannya iya. nggak keluar. Makanya cara menilai pemain nggak bisa hanya dari latihan, hanya dari uji coba, hanya dari tes. Harus dalam kompetisi yang sebenarnya. Nah, kan kita kalau logikanya pemain kita ini banyak main di Eropa, nggak ada masalah. Masalahnya yang main di Eropa kan cuma Elkan Bagot, cuma Witan Sulaiman. Sama Jack Brown aja sekarang, Jack Brown nggak main. Yang Egi, apa Kelana bersaudara kan juga masih main di Liga Kasta keempat lah di Jerman. iya. Sebagian besar anak-anak timnas U19 kan mainnya di dalam negeri. Iya, betul. Tadinya diharapkan mereka main di klub-klub Liga 1, di beberapa klub disebar gitu supaya mereka bisa merasakan atmosfer kompetisi. Nah, Mm-mm. sekarang kan semua nggak terrealisasi. Kompetisi seniornya nggak ada, apalagi kompetisi khusus juga yang namanya Elite Pro Academy. Jadi anak-anak ini apa yang dengan tidak adanya kompetisi ini? Kan kepentingannya kita butuh kompetisi itu ya saya bilang tadi bukan sekedar karena ini supaya ekonomi dan kesehatan bisa jalan, bukan sekedar karena industri olahraga ini harus dihidupkan, tapi juga ada kepentingan yang menyangkut nama besar bangsa juga, prestis bangsa juga sebagai tuan rumah Piala Dunia. Artinya mental pemain juga harus diasah kan untuk menghadapi Piala Dunia U20 itu. Jadi nggak hanya ditempatkan pelatihan di Ukraina aja, lalu kemudian tanpa tanpa ada kompetisi ya itu juga sama aja bohong. Apakah begitu, Bung? Iya, justru yang paling penting dari kompetisi itu seperti yang saya bilang tadi, bukan sekedar masalah teknis, tapi karakter. Ketika pemain itu berhadapan dengan situasi tertekan, ketika timnya lagi ketinggalan, gimana reaksi dia? Mm-mm. Ketika pemain itu diberi kesempatan bermain menit ke-85, tinggal 5 menit pertandingan selesai. Bagaimana reaksi dia? Ketika dia Iya. dimasukkan di awal babak kedua, bisa nggak dia segera memperbaiki performa tim? Ketika dia diberi kesempatan main sejak awal, apa yang bisa dia lakukan? Itu karakternya keluar di situasi-situasi seperti itu. Nah, makanya kompetisi itu kalau buat pelatih dianggap sangat penting karena bisa melihat kemampuan sekaligus karakter pemain. Tuh. Itu. Nah, Bung, kalau ini masih dengan kompetisi ya, masih dengan kompetisi. Maksudnya kalau kita di 2021 kan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian kalau sampai hari ini kita juga masih masih nggak lanjut aja, ya kita nggak tahu mau kayak gimana hasilnya di U20, sedangkan capaian target kita nggak hanya lolos sebagai
di seleksi grup aja, tapi juga lolos fase setelahnya, nggak fase grup aja, tapi fase setelahnya 16 besar, terus 8 besar, dan lain-lain. Apalagi kalau juara ya. Oh, Amin, luar amin. biasa. Semoga juara dan lain-lain. Kita masih sangat optimis dengan Sintayong ya. Dan teman-teman yang lain kayak Witan Sulaiman dan lain-lainnya. Mereka lumayan sangat 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 punya potensi menurut saya. Nah, tapi kan kita di sisi lain kan kalau kita lihat persiapan sudah matang, lalu kompetisi tapi kompetisi nggak jalan-jalan, ya kan akan percuma. Nah, eh, di sisi kalau tadi Bungkus juga bilang kan, kalau di sisi mentalitas pemain itu juga harus di dilihat di kompetisi itu. Nah, Bung, eh, seberapa potensialkah kemudian eh, di konteks kompetisi ya itu mempengaruhi mentalitas pemain sampai ke ranah membentuk jadi diri pemain. Apakah itu tergantung jam terbang atau yang lain? Apakah itu juga tergantung latihan atau yang lain? Menurut Bungkus gimana? Kalau bicara soal pemain ya, seperti yang saya bilang Hmm. tadi, kualitas pemain itu harus dilihat secara utuh lah. Dilihat dalam latihan, dilihat dalam suasana tim pada saat dia berada di dalam tim, di dalam TC. Tapi lebih penting lagi, dia dilihat pada saat bertanding. Karena seperti saya berkali-kali katakan bahwa dalam kompetisi atau dalam pertandingan itu akan keluar sesungguhnya kemampuan dan karakter pemain. Itu yang membuat mengapa Sintayong sampai sekarang ini kalau konteksnya timnas 19 ya, sampai sekarang menganggap bahwa dia tuh belum belum punya yang namanya rangka tim atau yang namanya tim inti mana, tim pelapis mana, dia belum punya. Karena memang pada dasarnya dia belum melihat pemain ini di atmosfer kompetisi yang sebenarnya. Pemain-pemain Hmm. kita bagus kemarin itu kan baru diuji coba. Betul, Uji betul, coba dengan kompetisi beda itu nanti. betul. Iya, iya. Kalau mereka nanti main di Piala AFC, mereka yang kemarin bagus di uji coba, belum tentu bagus juga di Piala AFC. Sebaliknya, yang kemarin mungkin nggak dapat kesempatan banyak di uji coba, di TC, di Piala AFC jangan-jangan tiba-tiba menunjukkan kualitas dan mentalnya, karakternya, sehingga akhirnya mendapat kepercayaan. Jadi ukurannya itu memang kalau buat pelatih, nggak bisa cuma TC, cuma latihan. Harus dilihat keseluruhan. Salah satu yang paling penting itu sekali lagi kompetisi. Makanya Kompetisi. nggak ada pilihan. Saya pikir kita harus memberi ruang kepada pemain ini berkompetisi. Kalau nggak bisa main di kompetisi domestik, mungkin perlu dicari jalan gimana caranya mereka merasakan atmosfer kompetisi. Ada turnamen tulong sebetulnya rencananya Januari, Desember akhir sampai Januari. Sayang nggak jalan, sayang dibatalin. Itu Dibatalin cukup juga. lumayan lah turnamen. Dibatalin juga karena situasi COVID yang lagi tinggi di Prancis. Padahal kalau itu jalan, bagus juga itu buat Bagus juga. mengukur minimal ya, mengukur karakter pemain tuh ya lumayan lah, meskipun itu iklim kompetisinya mungkin tidak sebesar Piala AFC, tapi lumayan itu. Iya. Bung, sejauh kalau ini kalau kita lihat ya, kalau ini dalam perspektif Bungkus yang udah malang melintang jadi mengamati sepak bola Indonesia ya. Saya dulu waktu kecil seringkali lihat Bungkus di televisi waktu itu jadi komentator Liga Italia. Liga Italia, Coppa Italia, Serie A dulu masih sangat di TPI kalau nggak salah ya dulu Bung ya. Kalau RCTI. RCTI, sorry, di RCTI. Nah, Iya. Bung, kan banyak tuh Bung sudah mengamati liga-liga top dunia dan dulu dimulai kalau nggak salah dari Liga Brazil juga ya kan, Liga Brazil juga Iya. jadi komentator dan lain-lain. Nah, Iya. spesial apakah Liga Indonesia sebetulnya Bung di mata Bungkus nih? Eh, di kalau kita lihat kan sebetulnya kita punya untuk resource untuk bangkit nih, jadi patronase sepak bola di Asia lah paling tidak. Tapi
sebelum ke ranah itu spesial apa sepak bola Indonesia menurut dalam kacamata Gini, bungkus? kita kan termasuk bangsa yang sangat bangga dengan keindonesiaan kita ya, sangat bangga dengan nasionalisme kita. Hmm. Makanya kalau harus membandingkan Liga Indonesia dengan liga manapun, nggak akan ada yang mengalahkan Liga Indonesia. Iya. Itu nomor satu ya. Iya. Ini berkaitan dengan nasionalisme Nah, loh. itu ya, iya. Tapi sebagai komentator ya, sebagai orang TV lah katakanlah, saya Iya. harus mengakui memang siaran Liga Indonesia tuh jauh lebih sulit daripada siaran liga yang lain. Liga Champion, Apa sulitnya, Liga Bung? Inggris. Begini, kalau dulu ya persoalannya salah satunya resources, sumber data. Mm-mm. Sumber data. Kalau data pemain asing itu kan bertebaran begitu banyak di berbagai media, sehingga Ya. kita mengoleknya lebih mudah. Kalau saya awal siaran dulu, zaman Liga Italia, itu perjuangan ngumpulin data itu. Jadi dulu kan belum zaman internet ya, internet Iya, masih betul. zaman-zaman awal. Ada Jadi ada majalah kekuatan bola itu, Bung. kita nih harus di data pribadi, data Iya. pribadi. Jadi harus punya bank data sendiri, harus punya istilahnya clipping sendiri. Kalau nggak punya itu ya siaran tuh ya istilahnya cuma bla 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 aja gitu, nggak ada kekuatan datanya. Nah, terus Mm-mm. masuk era internet di mana kita sangat tertolong. Sekarang penonton di rumah lebih jago daripada yang nongol di TV dari segi data ya. Iya. Karena lebih mudah mencari sumber data. Betul. Nah, pada saat kita mulai awal-awal siaran Liga Indonesia tuh data sepak bola Indonesia masih sangat langka ya, cukup jarang. Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol bertebaran waktu itu. Tapi Liga Hmm. Indonesia masih sangat sedikit. Sekarang sih sudah sangat banyak memang. Jadi sekarang lebih memudahkan tugas bagi komentator. Nah, Hmm. tingkat kesulitannya sekarang berbeda. Karena orang begitu banyak memiliki data, begitu banyak data yang bertebaran sehingga mudah diakses. Ketika kita tampil di televisi, kita nggak boleh salah data. Salah data sedikit dibulinya sama ribuan orang. Iya, betul, 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 betul banget, betul banget. Padahal Apalagi kesalahan itu kan apalagi mereka manusiawi kan, kan ya. betul. Apalagi mereka kan sangat mudah untuk cross check kan, apa yang diucapkan kadang-kala Iya, apa benar nih, gitu kan? iya Wah, betul. betul. Dan yang kedua, yang juga tidak kalah pelik bagi kita kalau siaran sepak bola nasional itu bagaimana menjaga keberimbangan atmosfer. Ketika tim A lawan tim B, itu kan kadang-kadang lagi bersemangatnya siaran, kadang-kadang kita secara tidak sadar lebih banyak ngomongin tim A daripada tim B. Iya, Oh itu juga rame, itu juga rame. Padahal iya, kan kalau siaran itu kan ngikutin bolanya kemana gitu ya. iya, Kalau yang digempur tim B terus ya kita pasti banyak ngomongin tim A-nya gitu ya. tim A-nya. Tapi ya itu tadi kadang-kadang penonton di rumah tuh kan karena fanatismenya kepada tim tertentu, jadi nganggap kita nggak berimbang nih, berat sebelah nih, ngomonginnya tim A mulu. Padahal bukan Ya, itu. Tapi betul. memang yang harus yang dibicarakan tuh kan apa yang sedang terjadi di lapangan, yang tampak di televisi. Nah Hmm. itu jadi harus pintar-pintar sekali menjaga keberimbangan, harus pintar-pintar menjaga suasana hati penonton di rumah. Jangan sampai di rumah ini terbakar emosi gitu. Apalagi kalau kita lihat kan fanatisme sepak bola Indonesia itu luar biasa ya kan. Iya, Loyalitas supporternya juga luar biasa. Kalau kita sering lihat supporter-supporter kayak misalnya ya Bonek lah, terus Jack Mania lah, atau Viking, atau misalnya kalau di Sleman itu eh Lemanisti. Sleman itu juga Mm-mm. sangat-sangat banget. Nah, kita salah sedikit aja bisa bisa kena tuh, bisa kena tuh. Jadi, tapi itu suka duka yang bungkus alami dari mulai awal sebelum internet sampai sekarang ya. Akhirnya punya 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 hal-hal yang oh tantangannya di sini nih dulu. Kalau sebelum internet, oh setelah ada internet, oh tantangannya di sini. Justru punya hal yang berbeda. Tapi itu bungkus selama sejauh berapa tahun ya? Mulai aku kecil ya. Berapa tahun sih bungkus jadi komentator pandit football itu? Dari 94. Dari 94 sampai sekarang, dan bahkan Iya. sampai sekarang itu masih bugar banget, dan
banyak masih bermunculan di televisi-televisi nasional. Apa kuncinya untuk menjaga performa itu? Dan kalau kita lihat kan celutukan-celutukan bungkus itu kan selalu selalu mengalir dan berisi banget gitu loh. Yang pertama mungkin karena pada dasarnya kan memang suka bola ya. Jadi zaman ketika anak-anak seumuran 10 tahun, 12 tahun zaman saya waktu itu, mereka mungkin apa ya, baca tuh belum hobi. Saya udah baca itu majalah-majalah bola yang zaman dulu kan ada Olimpik, ada prestasi, pasti nggak pada kenal ya. Enggak, aku Itu nggak kenal. zaman Aku dulu. tahu tabloid bola aja, tabloid bola yang terbit Iya, tiap bo minggu atau Jumat kalau nggak salah Iya, lupa. itu jauh-jauh kemudian. Jauh Olimpik, kemudian. prestasi itu tahun 70 80-an. Itu anak-anak seumuran 10-12 tahun tuh belum baca itu. Saya udah baca, udah clipping, clipping sendiri. Clipping Jadi sendiri bahkan. clipping sendiri. Padahal saya tinggal di sebuah kampung itu di Cirebon sana, bukan di Jakarta, bukan di Bandung, bukan di Hmm. Surabaya. Dan Hmm. itu saya dapatkan majalah itu kalau ayah saya pulang. Ya, saya bekerja di Jakarta kan. Jadi kalau Hmm. ayah saya pulang sebulan sekali itu oleh-oleh yang paling saya rindukan itu majalah bola, majalah olahraga, sama koran. Koran Merdeka dulu, ada koran Berita Buana, ada koran Merdeka yang isi bola, isi berita olahraganya banyak gitu. Iya. Hmm. Nah itu, wah itu sebuah kemewahan buat saya gitu. Makanya Ayah juga ketika pecinta era, bola, Bung. iya, ayah saya dulu mantan kiper. Oh, Cuma mantan kiper. cedera lutut, iya cedera lutut waktu main masih di Cirebon Klub dan akhirnya klubnya berhenti apa? main bola. Dulu klub di kampung aja sih. Kalau di Oh, di saya dulu kan kampung. tinggal di Sindang Laut. Jadi Nah, kalau menjelang pesta giling itu, musim giling, itu selalu ada turnamen, turnamen antar kesebelasan dari berbagai kota ya. Nah itu di turnamen itulah ayah saya bertanding gitu. Nah cuma ya itu tadi akhirnya berhenti di usia muda karena cedera lutut kakinya nggak bisa lanjut main bola. Ya saya juga mainnya di kampung-kampung situ juga. Nah, jadi ketika orang lain belum terbiasa dengan data, saya terbiasa dari awal karena saya neliti. Sehingga ketika saya beranjak remaja, mulai siaran, saya tertolong oleh dukungan data yang saya kumpulkan secara pribadi itu. Ketika orang lain belum aware soal data. belum aware soal data. Dan sampai sekarang masih Iya. dijaga itu data-data itu. Clipping-clippingannya masih Kalau ada. sekarang mah datanya ada di limbah Google semua. Data itu semua ada di Mbah Google kan. Jadi sekarang ngumpulin data pun lebih banyak buat nostalgia aja. Iya sih. Kalau buat sumber data sih jauh lebih komplit Mbah Google sekarang, Mbah Wikipedia gitu. Wikipedia lagi ya kan. Iya. Nah, yang mungkin juga membuat yang mungkin juga bisa saya share ke teman-teman gitu ya. Kalau Hmm. kita mau sesuatu itu memang harus serius, harus sungguh-sungguh. Jadi Hmm. kalau orang orang lain mungkin baca berita bola, baca tentang sepak bola, kalau saya bisa 4-5 jam ya, ngikutin beritanya, lihat analisis teknisnya, baca background klubnya, background pemainnya. Ya, yaitu panggilan jiwa. Apalagi saya kan masih aktif siaran di televisi ya. Jadi Hmm. mau nggak mau itu saya harus menjaga menjaga apa ya, menjaga awareness Malah. saya terhadap Hmm. perkembangan sepak bola, menjaga awareness saya terhadap situasi sepak bola nasional maupun internasional. Yang Hmm. orang lain mungkin bisa aja itu mah nggak terlalu penting. Kalau saya mau nggak mau harus gitu. Karena saya akan suatu saat bertemu dengan kemungkinan mendapat pertanyaan tentang hal itu gitu. Iya, Makanya betul. saya sehari bisa 4-5 jam menekuni berita-berita itu. Baca seluruh berita begitu update-nya dan lain-lainnya itu. Seluruh sih pasti enggak, karena pasti enggak cukup 4-5 jam. Karena perkembangan bola ini luar biasa. Apalagi sekarang media sepak bola itu bukan cuma internasional ya, yang dalam negeri aja sekali. Tapi saya selalu menyeimbangkan. Ada porsi untuk baca yang lokal, tapi ada porsi untuk baca yang sumber aslinya yang berbahasa Inggris, Oh iya. berbahasa asing lah. Karena selalu ada hal-hal yang nggak saya temukan di sumber berita lokal itu.
Selalu ada hal-hal yang di berita lokal nggak ada, tapi ternyata kalau saya gali dari sumber berita di bahasa aslinya ada gitu. Dan itu yang membuat saya merasa selalu punya kepentingan untuk menjaga keseimbangan antara baca sumber lokal dengan sumber asing atau sumber aslinya. Luar biasa memang karir Bungkus. Mulai tahun 94, saya masih kecil, itu masih umur 3 tahun. Bungkus sudah jadi melalang buana di beberapa media televisi. Kembali lagi, Bung, untuk ngomentarin sepak bola Indonesia ya. Ngomong-ngomong tentang sepak bola Indonesia nih. Saya juga ngikutin kan perkembangan sepak bola Indonesia, mulai dari ya pelatih-pelatih yang terdahulu, terus bagaimana perkembangannya dan lain-lain kita ngikutin. Tapi kok aku ngerasa, kalau aku diriku sendiri ya ngerasa kayak kita itu jalan di tempat aja gitu loh. Bahkan kalau kita lihat nih peringkat terbaru FIFA, Indonesia itu menduduki peringkat di 173. Itu jauh di atas, di bawahnya Papua New Guinea. Papua New Guinea itu di urutan 165, Singapura lalu disusul Malaysia 158 sama 154. Nah, sebetulnya apa sih problem Indonesia ini, sepak bolanya terutama? Apa problemnya? Apakah di coaching kliniknya, atau di pengembangan usia mudanya, atau di liganya justru, atau di sistem tata kelolanya? Nah, dalam kacamata Bungkus nih ya. Kita juga harus bisa membedakan antara perkembangan sepak bola dengan peringkat. Ini juga harus clear juga. Oh iya. Karena perkembangan sepak bola itu tidak sepenuhnya tergambarkan lewat peringkat, tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Jadi kalau artinya sebuah negara itu sebuah negara tim nasionalnya jarang bertanding gitu ya. Betul. Jarang bertanding di pertandingan internasional yang masuk kalender FIFA gitu. Kan sulit menambah poin untuk menaikkan peringkat. Iya, betul. Oh iya, betul. Terima kasih. Sekarang ini kan peringkat kita ini kan di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Thailand, di bawah Vietnam. Nah, kita cuma di atas model kayak Laos, Kamboja, Timor Leste kan yang gitu-gitu. Iya. Nah, jadi itu juga terpengaruh oleh tidak terlalu seringnya tim nasional Indonesia bertanding dalam pertandingan internasional resmi dalam kalender FIFA. Jadi kita harus sering itu dalam setahun tuh katakanlah harusnya bisa lebih dari sekitar 10 sampai 12 kali diaturlah mana lawan yang kira-kira bisa membuat kita nambah poin, mana lawan yang kira-kira penting untuk membuat kita naik level permainan timnasnya. Jadi mengatur agenda internasional pun ada ininya, ada ilmunya gitu. Itu direktorat teknis di PSSI harus bisa menata itu. Kapan saatnya bertanding yang kalau pertandingan itu digelar, penonton akan datang. Misalnya Indonesia lawan Argentina, pasti penuh stadion. Tapi babak belur nanti peringkat kita. Iya, betul. Tapi kalau kita lawan Maladewa, kita mungkin akan menang, dapat poin, naik peringkat dikit. Tapi stadionnya sepi. Nah, jadi itu semua kombinasi yang harus diatur. Kapan saatnya melawan tim yang bisa naikin peringkat, kapan saatnya melawan tim yang bisa mendatangkan penonton. Kan PSSI juga butuh pemasukan. Oke, betul. Iya kan? Harus dijaga keseimbangannya. Nah, yang seperti itu tugasnya Direktorat Teknis PSSI dan harus jeli betul. Nah, persoalannya adalah dalam beberapa kasus kita ini ternyata tidak mudah juga ngedatengin tim asing. Ya faktornya banyak lah. Karena di samping faktor keamanan, faktor kesehatan, juga jarak loh. Indonesia ini kan ada di ujung Asia Tenggara sebelum Australia. Jadi sebelum Timor Leste, sebelum Australia. Jadi kalau negara-negara dari Eropa itu, kalau diundang ke Thailand, cuma 10 jam perjalanan dari Eropa. Ke Indonesia bisa 18 jam, bisa minimal 16 jam. Iya, betul. Problem tersendiri ya, Bung, akhirnya ya kan? Iya, banyak tim-tim asing itu kalau lagi musim panas, lagi musim panas tuh safari ke beberapa negara Asia, mentoknya cuma sampai Singapura atau Bangkok. Jadi kalau kita lagi musim panas, kita bisa 2 minggu 3 minggu, kita bisa 4 5 bulan, kita bisa 6 bulan, kita bisa 1 tahun, kita bisa 2 tahun. Kita bisa 2 tahun, kita bisa 3 tahun.
nggak turun ke Indonesia, nggak turun ke Australia. Itu problem gitu. Jadi itu juga faktor geografis yang tidak terlalu menguntungkan, tapi bukan satu-satunya alasan. Bukan Iya. satu-satunya alasan. Ini juga dipengaruhi oleh lobby kita ya. Bisa nggak kita melobi negara itu? Bisa nggak kita menawarkan apa ya sesuatu yang membuat mereka tertarik datang ke sini? Dan mungkin juga ada faktor hubungan bilateral antar government to government juga yang ikut mempengaruhi. Saya pernah datang tim dari Islandia kalau nggak salah itu kan berkat hubungan government to government. Itu yang kayak gitu kayaknya kita harus harus dibantu itu, harus didorong lebih banyak lagi. Kalau hanya mengandalkan daya tarik sepak bolanya, ya perlu perjuangan memang untuk meyakinkan negara-negara untuk main ke Indonesia. Tapi itu kan soal peringkat. Tapi kalau soal kemajuan sepak bola sebetulnya kita sudah cukup bagus, cukup berkembang. Ukurannya Liga apa, kita Bung? ini Kalau termasuk liga ukurannya apa? kan ada yang namanya peringkat FIFA, ada yang namanya peringkat klub, peringkat negara dalam konteks kompetisi antar klub. Ya, betul betul. Kalau kita kan kompetisi antar klubnya kan ikutnya AFC. AFC. Iya, nah memang Indonesia ini belum bisa menempatkan wakil di Liga Champion ya. Memang itu harus diakui. Kita masih kalah dengan Malaysia, dengan Thailand. Tapi dari sisi performa tim-tim kita sebetulnya lumayan. Persija waktu main di Piala AFC lumayan, Bali United lumayan. Jadi perkembangannya itu kalau dari perspektif yang lain terlihat sebetulnya. Meskipun memang kalau dari segi peringkat FIFA tidak terlalu tercermin. Sepak bola Indonesia itu Mas, kalau dilihat rating televisi, Liga Indonesia itu lebih tinggi dari Liga Inggris, lebih tinggi dari Liga Champions, lebih tinggi dari Liga Italia. Masa Penontonnya lebih banyak. Iya. Nah, ratingnya ya? Indonesia ya, Liga Indonesia nih, penontonnya rata-rata di semua stadion, katakanlah 18 klub peserta Liga 1 nih. Iya. Rata-rata penontonnya itu bisa di level 6.000 sampai 7.000-an. Buset. Semua kalau kita hitung semua nih, kan stadion ada yang kapasitasnya kecil, ada yang besar ya. Iya. Itu udah disamaratakan lah gitu ya. Itu sepak bola kita bisa di atas 7.000-an penonton per pertandingan. Kita di atas Malaysia, kita di atas Thailand, kita di atas Singapura. Iya. Singapura itu penonton satu pertandingan itu paling cuma ratusan orang. Saya beberapa kali nonton Liga Singapura. Saya beberapa kali juga nonton Liga Malaysia, Liga Thailand. Di sana, di negaranya, penontonnya nggak sebanyak di sini. Tapi peringkat FIFA mereka di atas kita. Betul. Jadi dua hal yang berbeda memang dalam hal ini. Dua hal yang berbeda. Tapi konteksnya adalah kalau rank FIFA ya maka itu berkaitan dengan banyak menit bermainnya, dengan siapa kita bermain dan menang atau kalah kita dalam permainan internasional itu. Tapi kalau di sisi klub juga kita di AFC juga lumayan dalam konteks kacamata bungkus kan kemudian gitu. Iya. Tapi gimana menurut Bungkus? Kan sebetulnya kalau kita talenta muda itu juga nggak kurang-kurang amat sih. Ada Egy Maulana, ada kalau beberapa tahun yang lalu kita kenal Evan Dimas ya kan. Terus sekarang di U20 itu ada siapa yang Witan Sulaiman lumayan yang juga punya performa yang cukup mantap. Tapi kenapa kemudian kalau mereka beranjak ke usia yang matang di umur-umur yang produktif untuk sebagai pemain sepak bola, misalnya 25 sampai ke 28 atau 30 begitu, itu mereka kemudian nggak apa ya, kalau aku bisa membahasakan itu nggak seperform kayak mereka dulu waktu masa muda begitu, sebegitu menjanjikannya sebagai pemain muda begitu. Apakah ini yang salah di kompetisinya? Rata-rata kan begitu. Kalau kita dulu lihat Andi Firmansyah, begitu kita lihat, wah ini bakalan jadi bintang nih dengan kecepatan, dengan performa dan lain-lain. Tapi semakin kesini ya begitu-begitu aja akhirnya. Apakah itu karena minat bermain atau memang pembinaan talenta di usia muda atau gimana? Menurutmu? Ini faktornya banyak banget nih, beneran banyak banget faktornya. Yang pertama ya, fondasinya.
fondasinya. Artinya pemain ini apakah pembinaannya benar sejak usia anak-anak sampai akhirnya mereka beranjak dewasa. Karena fondasi yang akan membuat mereka bisa bertahan berapa lama gitu loh. Betul. Bertahan berapa lama di usia puncaknya, di usia emasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa banyak kesempatan yang mereka miliki. Jadi pemain kita ini kalau hanya bermain di dalam negeri, kemampuannya pun ya akan seperti itu terus. Jadi tantangannya kan berbeda. Kalau main di Indonesia, Egy itu mungkin sampai sekarang akan jadi bintang. Walaupun dia masih muda ya. Tapi ketika dia main di Polandia, dia dapat 5 menit, 10 menit aja udah bagus. Tantangannya beda. Nah, kesempatan seperti yang didapatkan Egy dulu jarang didapatkan oleh pemain kita yang lain. Mungkin kalau pemain-pemain yang sekelas Hamka itu dulu ada orang yang dulu bawa dia ke Eropa, mungkin Hamka itu juga bisa jadi pemain yang sukses di Eropa mungkin ya, walaupun mungkin Eropanya ya bukan Inggris, bukan Itali, ya mungkin Eropanya Eropa Timur ya, atau Eropa Barat tapi dia kayak Austria, Swiss gitu ya. Bisa jadi pemain seperti Hamka, seperti Boas itu bisa jadi pemain yang sukses kalau dikirim ke Eropa pada usia emasnya ya. Pada usia emasnya. Seberapa besar? Iya, seberapa besar kesempatan itu mereka dapatkan. Dulu tuh kan jarang kesempatan seperti itu. Baru sekarang ini ada agen-agen yang secara serius mencoba memasarkan pemain Indonesia ke Eropa. Ada agennya itu yang lokal, ada agennya itu orang asing. Kalau buat saya nggak masalah mau lokal mau asing, selama dia bisa memberi kesempatan pemain kita berkembang, kita harus welcome. Nah yang ketiga, faktor mentalitas. Pemain kita ini banyak yang masih punya kecenderungan puas kalau bisa masuk besar, entah itu Persija, Persebaya atau klub-klub seperti itu udah puas, wah udah istilahnya dengan dapat kontrak bagus di sini nggak pengen tantangan yang lebih besar. Harusnya mereka ketika katakanlah sudah setahun, 2 tahun di Persib, setahun, 2 tahun di Persebaya, di Arema, mikir harusnya lepas mainnya keluar. Main di Liga Thailand, main di Liga Jepang, main di Eropa. Karena artinya kan harus meningkatkan terus tantangannya. Nah banyak pemain kita yang kalau katakanlah ditawari kontrak 1 M di klub dalam negeri dengan 1,2 di klub Jepang, milih 1 M di dalam negeri. Iya, betul. Betul. Jadi semangat untuk mengembangkan diri, semangat untuk mengukur diri, menantang kita untuk keluar dari zona nyaman, itu belum terlalu besar di kalangan pemain kita. Banyak yang masih cepat puas dengan performa yang ditunjukkan di dalam negeri. Padahal pemain kita yang secara kualitas bagus. Iya, iya. Ada memang rata-rata memang terlalu puas di zona nyaman bahwa mereka udah masuk klub-klub besar, Persib Bandung, Persija, Persebaya dan lain-lain, mereka merasa bahwa mereka udah jadi bintang di Indonesia, lalu kenapa harus keluar begitu? Iya. Itu jadi problem tersendiri ya, Bung ya, ternyata ya. Betul. Jadi kombinasi faktor-faktor yang saya bilang 3 faktor tadi itu yang membuat pemain kita tidak terlalu banyak menunjukkan eksistensi di luar. Padahal banyaknya pemain kita yang berkiprah di luar, eksis di luar negeri di kompetisi internasional, itu sedikit banyak ikut mengangkat sebetulnya nama sepak bola Indonesia. Kalau kita bicara secara teknis, mereka yang di sana itu pulang bawa ilmu, bawa pengalaman, bawa mentalitas. Nah sekarang pemain yang seperti itu di kita sedikit. Sekarang yang main di luar kan senior kan praktis Yanto Basna, Egy Maulana, kalau yang baru Witan dan beberapa pemain yang sekarang Imam Zakiri kalau nggak salah ya. Tapi relatif nggak terlalu banyak. Tapi mulai untuk berubah pola pikirnya, paradigmanya mulai berubah bahwa kita harus mengambil ilmu di luar dulu, baru nanti suatu saat kita harus kembali ke Indonesia sebagai pemain profesional. Iya, tapi dengan skill yang berbeda, dengan ilmu yang berbeda tentunya, ya kan?
Mau Kalau dari situ kalau kan saya malah usia. kebalik. Kalau kalau saya kebalik, Mas. Justru kalau mereka selama masih bisa di luar negeri aja. Yang main di dalam negeri ini adik-adiknya aja. Oh Membuka gitu. lapangan kerja baru. Oh iya. Iya, Bung. Betul betul betul. Bung, satu lagi nih tentang tentang apa? Tentang timnas. Menurut Bung, Bung sepakat nggak kalau kita itu lebih banyak pemain naturalisasi jadi kunci untuk meningkatkan etos kerja dan permainan timnas atau pemain lokal aja dengan tapi dengan pembinaan manajerial yang bagus. Menurut Bung gimana? Eh, Pemain naturalisasi juga harus dilihat dengan cermat ya. Hmm. Jadi ada yang namanya pemain naturalisasi, ada yang namanya pemain keturunan. Ya, Itu betul. beda. Hmm. Pemain naturalisasi ini misalnya seperti Beto, Gitu, Sumarso. betul, betul. Tapi kalau pemain keturunan itu kan kayak Elkan Bagot. Elvan Bagon, ya, betul. Elkan Bagot itu kan pemain keturunan Jack Keturunan. Brown. Hmm. Dia memang keturunan Indonesia, cuma kebetulan dia tinggal di luar negeri, tapi dia keturunan Indonesia. Hmm. Kalau saya terhadap pemain keturunan, saya pikir kita tidak boleh bersikap tidak adil. Mereka punya hak yang sama dengan pemain lokal, pemain Ya, yang berdarah Indonesia tinggal di Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Yang betul. harus bijak itu kalau kita bicara soal pemain naturalisasi. Hmm. Kita harus bijak. Memang pemain naturalisasi pun ada yang mendapatkan kewargaan negara Indonesianya karena haknya. Misalnya dia beristri orang Indonesia, Orang dia sudah Indonesia. sekian tahun tinggal di Indonesia, itu kan hak juga gitu ya. Hmm, Cuma betul. maksud saya, kita harus bijak. Naturalisasi itu kan salah satu tool atau alat untuk memperkuat tim nasional kita, Betul. memperbaiki kualitas tim nasional, meningkatkan gitu ya. Nah, kalau pemain yang dinaturalisasi itu tidak terlalu memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas tim nasional, ya sebetulnya nggak boleh terlalu murah juga naturalisasi itu. Naturalisasi itu harus jadi sesuatu yang mahal, yang membuat orang itu ketika sudah ada dinaturalisasi, akhirnya bangga dengan status barunya sebagai orang Indonesia. Gitu. Jangan terlalu murah naturalisasi itu. Betul. Kan kalau kita lihat ke belakang ada beberapa eh, pemain naturalisasi kayak Eloko Gonzalez, terus juga yang terbaru penyerang Persija, lupa saya namanya. Eh Ada maklok, Mark ya terus juga maklok. eh, juga itu menurutku, waduh, ini semakin banyak pemain naturalisasi tua-tua terus nggak begitu produktif lagi, terus juga cuman ngasih iri sana sini dalam perspektif saya sebagai pencinta Iya. bola ya waktu itu. Nah, Bung, saya pengen ajak bungkus sebelum kita akhiri ya, 3 menit lagi. Tapi Iya, untuk rapid rapid questions ini, ada beberapa rapid question. Kita ingin apa tuh? lihat dari sisinya bungkus. Bung, kalau boleh pilih nih, hari ini yang lagi ngehits, Liga Inggris atau Liga Spanyol? Liga Ah, Inggris dong. oh Liga Inggris ya. Kenapa Bung Liga Inggris? Ditanya. Liga Inggris lebih menarik kalau buat saya. Liga Inggris yang pasti Liga Inggris ya. Iya. Yang banyak ditanyakan lagi, Messi atau Ronaldo? Halo Bung, ini masih nyambung kan? Cek. Halo, nggak kedengeran barusan. Sorry sorry, sorry sorry. Yang banyak ditanyakan lagi nih, Messi atau Ronaldo Bung? Saya tuh suka Messi, tapi Oh Ronaldo bungkus pemain hebat. Messi ya, bungkus Messi ternyata. Tapi Ronaldo pemain hebat, harus diakui. Ya ya, memang satu dekade ini memang rivalitas dua orang ini luar biasa sampai sekarang. Kalau saya mas, kenapa suka Messi mas? Karena Messi itu punya keterbatasan secara fisik yang dia alami sejak lahir. Tapi dia Iya. bisa mengalahkan keterbatasan itu. Makanya saya juga apakah suka Maradona atau Batistuta? Saya bilang Maradona, karena Maradona itu secara fisik terbatas. Kalau Batistuta itu emang atlet gitu. Iya.
Nah, dalam konteks ini itu pertimbangannya. Messi itu punya keterbatasan secara fisik, tapi dia bisa mengalahkan keterbatasan itu sampai jadi pemain top. Kalau Ronaldo itu kan memang atlet banget gitu. Iya. Sempurna lah sebagai atlet. Sintayong atau Luis Milla? Sintayong atau Luis Milla, Bung? STY, Halo? Ini Sintayong, masih terhubung kan? Sintayong atau Luis Milla, Bung? Saya ulangi lagi. saya Sintayong, Oh, Sintayong ya. MU atau Liverpool? Liverpool. Liverpool sekarang. Oh, Liverpool. Barcelona atau Madrid? Itu tadi Messi berarti Barcelona dong. Barcelona. Sedikit terkuat ini ternyata. Bung, sebelum kita akhiri nih, pesan Bung Kus buat sepak bola Indonesia yang lebih maju ini gimana kira-kira? Ya, yang nomor satu ya, buat para pecinta sepak bola nasional terutama gitu ya. Kita nih pasti semua orang punya pilihan terhadap klub kesayangan, punya fanatisme. Tapi cara untuk menunjukkan fanatisme itu lebih baik fokus ke tim kita. Support semaksimal mungkin, tapi bukan dengan cara menjelekkan tim lain. Bukan dengan cara merendahkan tim lain. Orang punya pilihan suka tim lain nggak apa-apa. Saya suka tim A nih, katakanlah saya sebagai orang Bekasi suka Persipasi. Ya saya gede-gedein Persipasi, saya support abis-abisan. Tapi saya nggak boleh bilang tim Bogor jelek, tim Kerawang jelek. Orang Kerawang ya harus support Kerawang, orang Bekasi support Bekasi, orang Bogor support Bogor, tanpa menjelekkan orang lain, tanpa menjelekkan tim lain. Nah itu nomor satu yang ingin saya dorong ke pecinta sepak bola Indonesia, supaya kita menjadi pendukung yang produktif, Betul. pendukung yang tidak merugikan tim kesayangannya. Tim kesayangannya nggak banyak jadi korban sanksi dari PSSI, korban denda. Betul, betul, betul. Terus ada lagi, Bung? Nah, yang kedua, kalau kita konteksnya tim nasional, tadi kan konteksnya klub kesayangan lokal ya. Yang kedua, konteksnya tim nasional, kita kalau bicara kita harus membabi buta. Kadang-kadang kan kita nih punya ekspektasi sama tim nasional tuh membabi buta, sehingga ketika tidak tercapai ekspektasi itu, aduh, ngebulinya juga kadang-kadang bikin aduh gimana ya. Bagaimanapun itu tim nasional kita gitu. Kalau saya sih yang namanya tim nasional itu ya mau seambruk-ambruknya, sejelek-jeleknya ya itu tim kita gitu. Betul. Oke, makasih banyak Bung Kus. Nah ini kita dari teman-teman bercerita, kawan-kawan bercerita, berbagi cerita di balik berita ke episode yang 19 ini, mengucapkan terima kasih banyak pada Bung Kusna ini, wejangan-wejangannya, terus perspektifnya untuk sepak bola Indonesia juga sangat memberikan wawasan yang cukup luas lah kepada kita untuk gimana sih ngelihat sepak bola Indonesia, gimana sih konteksnya sepak bola Indonesia dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, oleh ya kita sebagai supporter dan otoritas-otoritas yang punya kebijakan, yang menentukan kebijakan itu. Terima kasih banyak Bungkus, semoga sehat selalu di tengah pandemi ini, juga semoga tetap karirnya tetap di atas, sering ngasih komentar-komentar yang membangun, konstruktif sekali dan dalam sekali. Saya fansnya Bungkus. Terima kasih banyak Bungkus sudah bergabung di teman-teman bercerita. Kawan-kawan bercerita juga, kalau yang belum ngikutin kita di Instagram Live ini bisa langsung ke YouTube-nya YouTube-nya Berita Baru Co. Di sana kalian bisa lihat di sana. Nanti juga kita akan tag Bungkus untuk YouTube itu, dan kita juga akan share ke Bungkus untuk live ini. Terima kasih banyak Bungkus. Dadah teman-teman semuanya. Selamat malam.